Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf sebelumnya, biasanya menjelang zuhur untuk pertemuan yang sekian lama baru ketemu, waktunya kemudian tiba-tiba berubah dan saya menghubungi ya Mas Ari gitu ya. Saya pikir langsung dikoordinasikan, saya agak telat terlambat di sini udah ngumpul gitu. Langsung acara ya, ternyata ya qadarullah kondisi juga hujan. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua. Tapi ya akhirnya pertemuan pertama ini waktunya mungkin hanya beberapa menit saja karena jam 9 lebih seperempat ya, jam 9 lebih seperempat saya juga harus pindah tempat. Tadi saya sampaikan jam 8 kurang Mas ya, biar jam 8 sudah efektif. Baru datang jam 8 ya, kalau begitu jam 8:04 nanti sana mundur kan. Nah, ternyata ini jam 9 kurang 5, dapat 20 menit insya Allah ya. Teman-teman sekalian, jazakumullah. Ini mungkin ada beberapa yang baru ya, baru yang praktek PKL, baru semua ini, baru lihat saya ya. Baik. Kita ganti kalau yang ini. Ya, jadi biasanya 2 pekan sekali Mas ya. Biasanya 2 pekan sekali kita ada majelis begini. Insyaallah ini kebaikan buat jenengan ada di Prabu Bimatek ya, karena tidak hanya mendapatkan pengalaman, ilmu atau bahkan finansial ya, tetapi di sini juga difasilitasi ada tausiah, paling tidak ada taklim meskipun sedikit, tapi sedikit ini mudah-mudahan kita bisa mencerahkan atau memberikan tambahan hal-hal yang memberikan manfaat. Karena hidup kita itu di dunia hanya sementara. Hidup asli kita itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini sebagai tempat kita menentukan nasib. Nanti bagaimana di akhiratnya, termasuk kita orang yang celaka, na'udzubillah, atau termasukkah kita orang yang beruntung. Ini penentuannya di dunia. Mungkin 100 tahun kita ada di dunia, dan itu sangat jarang. Orang berpikir 100 tahun lama banget ya. Dan sangat jarang memang orang sampai umur 100 tahun di dunia. Yang kita anggap lama 100 tahun katakanlah, itu tidak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan
kehidupan nanti kita di akhirat. Berapa kita hidup di akhirat? Bertahun-tahun, ya. Bukan ratusan tahun, ribuan tahun, bukan ribuan tahun. Terus apa? Puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, bukan juga. Jutaan tahun, bukan. Tanpa batas. Khalidina fiha abada. Tanpa batas. Di dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, selama apapun di dunia, ya, sebanyak apapun bilangan, kalau dibagi dengan tak terbatas, ya akhirat itu tak terbatas, hasilnya apa? Hasilnya nol lah. Artinya dunia ini sedikit sekali, bentar sekali. Meskipun orang hidup di dalamnya ada yang sampai 100 tahun, jika dibandingkan dengan akhirat. Nah di akhirat itu cuma ada dua tempat. Ada 3, yang satu sifatnya sementara. Di tempat di akhirat itu hanya ada 2. Satu surga, satunya lagi neraka. Ada tempat yang ketiga tapi sementara, transit. Namanya adalah A'raf. Ya, A'raf. Jadi di mana orang di surga, di mana orang di neraka, di mana orang di A'raf, itu tergantung pada amal perbuatannya di dunia. Di dunia ada pahala, ada dosa. Kalau orang dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka dia masuk neraka. Kalau pahalanya lebih banyak daripada dosanya, dia masuk surga. Kalau sama antara pahala dengan dosa, mungkinkah? Mungkin. Ya buktinya ada. Maka tempatnya di A'raf. Di neraka tidak, di surga tidak, di A'raf. Sampai akhirnya dia pun nanti masuk ke dalam surga. Orang yang di A'raf dia tidak masuk neraka, dia akhirnya nanti masuk ke surga. Tapi terjeda dulu, tidak bisa langsung masuk surga. Mereka yang di neraka, ya, itu tergantung. Ada yang kekal, ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang sedang. Nah yang kekal itu siapa? Yang di neraka siapa? Inilah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, orang-orang yang hari ini tidak beragama Islam, ya, itu adalah orang kafir. Ini dalam akidah Islam, orang-orang ini kekal di neraka. Itu, ya, kekal di neraka. Lama-lamanya nggak ada jalan untuk bisa keluar. Terus siapa lagi? Orang Muslim ada tidak yang kekal dalam neraka? Dia sudah sadar, sudah mengikrarkan bahwa tidak ada ilah selain Allah, Muhammad nabinya. Tapi bisa juga kekal dalam neraka ketika dia melakukan perbuatan menyekutukan Allah. Dia melakukan perbuatan syirik besar. Dia syahadat, tapi dia juga punya Tuhan selain Allah, mengagungkan benda-benda atau tempat-tempat, ya, selain Allah SWT, menyembah selain Allah, punya jimat sembah-sembah, berkurban untuk selain Allah, kurban untuk siapa? Nyai Roro Kidul misalnya. Ya, ada yang kayak gitu. Terus meminta pada selain Allah, yang mbah gitu ya. Saya nikah sudah sekian tahun lamanya belum punya anak, tolong kasih anak. Minta sama siapa? Selain Allah. Nah, ini Muslim, dia tidak puas
menjadi hambanya Allah, mencari-cari Tuhan tambahan selain Allah, disembah-sembah, diminta-minta, dikasih kurban-kurban. Nah, ini jatuh kepada menduakan Allah, syirik besar. Nah, meskipun dia ngaku muslim, KTP-nya Islam tertulis, tapi syirik, dia pun kekal dalam. Maka yang dua ini jangan sampai kita menjadi orang kafir. Kan bisa saja sudah muslim tapi murtad, kan jadi orang kafir. Atau muslim tapi musyrik dengan syirik besar. Ini jangan sampai. Atau kafir setelah Islam karena apa? Menolak ajaran Allah. Dia muslim, dia sholat, tapi menolak. Ada hukum Allah misalnya, ada beberapa hukum atau bahkan satu hukum saja dia tolak, maka batal itu Islamnya. Ya, hati-hati. Kalau sampai menolak hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ifatifillah teman-teman yang saya hormati, mohon maaf Bu, saya ngajarin mangke kula anak telepon balik insyaallah. Nggih, ya, itu yang di neraka kekal. Kemudian yang di neraka lama itu siapa? Tapi akhirnya bisa ke surga. Siapa? Dia muslim, tidak syirik, tidak mengingkari hukum Allah, ya. Berarti tidak batal Islamnya. Tapi ahli maksiat, dosanya banyak banget. Ya, dosanya banyak banget. Dan minimal dia masih mau sholat, ya. Bukti sebagai dia seorang muslim masih mau sholat. Dia syahadat, tidak syirik, tidak mengingkari hukum Allah, ya. Kemudian masih mau sholat, ya, masih mau sholat. Tapi dosanya banyak banget, segala maksiat dia sudah lakukan atau kebiasaan dia melakukan. Nah, ini orang seperti ini di neraka tapi masih ada harapan masuk surga, ya. Mau apa tidak? Nah, lamanya itu berapa? Lama banget. Sampai seolah-olah dia sudah tidak ada harapan untuk masuk surga. Ya, nanti di terakhir, detik-detik terakhir orang-orang yang masih bisa diangkat ke surga itu, malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba cek lagi neraka itu. Jangan-jangan masih ada orang. Ya Allah Maha tahu, ya, Allah Maha tahu. Bisa jadi masih ada orang yang dalam hatinya masih ada iman sedikit. Ya, angkat, ya. Terus nanti malaikat sidak, ya, ke neraka. Nah, nanti ditemukan beberapa orang dikenali dari tanda sujud. Tanda sujud artinya orang yang mau sholat ketika seluruh badannya hangus, ya, itu masih ada sisa-sisa badan anggota tubuh yang tidak hangus. Mana? Anggota sujud. Jadi anggota sujudnya ini masih ada yang tidak hangus, ya, apa, gelap gitu, ya. Semuanya udah jadi areng baratnya, tapi di jidatnya, di telapak tangannya ini masih ada, ya, yang belum jadi areng, belum gosong. Nah, disitulah malaikat mengenali, diangkat, dimasukkan ke dalam air kehidupan, dipandikan, ya. Setelah itu tubuhnya kembali seperti semula. Yang gosong-gosong itu jadi normal kembali. Ya. Dia tidak minta surga. Kenapa? Karena berhenti dari adab neraka baginya sudah kenikmatan yang sangat besar. Jadi orang itu kalau melihat adab neraka, dia tidak minta masuk surga. Ya. Kok aneh sih gitu. Ini orang lihat neraka, maka enggak kepikiran masuk surga, enggak. Yang kepikiran apa? Intinya iya,
selamat dari neraka saja sudah untung itu. Saya enggak harus masuk surga lah ya Allah, pokoknya saya selamat dari neraka saja sudah cukup bagi saya, kayak gitu. Karena saking ngerinya siksa neraka. Nah ini orang sudah dikembalikan dalam wujud normal, enggak pengen surga. Kenapa? Selamat dari neraka saja udah keberuntungan yang sangat besar. Tetapi namanya keinginan kan tidak ada habis ya. Lihat di sana ada pohon rindang sekali, ada istana yang sangat megah, sangat tinggi menjulang. Itu siapa? Ya, saya minta ditaruh di bawah pohonnya sajalah kayak gitu. Ya, nggak harus masuk ke istana, di bawah pohon saja udah. Akhirnya ditaruhlah di bawah pohon. Kemudian melihat dalam istana orang-orang yang sangat senang bahagia dengan berbagai macam kenikmatan. Tolonglah ditaruh di pintunya saja, gitu. Di pintunya saja, nggak masuk nggak apa-apa, di pintunya saja, taruh di pintunya. Terus gimana? Pengen masuk apa tidak? Lihat kenikmatan tapi cuma bisa lihat ya. Dia pun akhirnya ini Allah mengatakan kepada mereka, ya. Daripada kamu bolak-balik minta itu. Sekarang bayangkan apa saja yang kalian minta. Ya. Tulis semuanya, bayangkan semuanya. Kalian minta apa? Biar jadi satu sekalian. Sudah permohonannya dirancang, terus Allah mengatakan apa? Kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta dan 10 kali lipatnya. Insyaallah. Ini orang terakhir masuk surga. Mendapatkan kenikmatan sesuai dengan yang diinginkan dan diberi 10 kali lipat. Ini Allah enggak takut kehabisan. Ya, Allah Maha Kaya. Tapi ini orang udah sengsara banget. Nah nanti yang surganya, nerakanya sebentar, yang seperti apa? Yang dosanya sedikit. Jadi kan tinggal rumusnya itu dosa dikurangi pahala. Ya, dosa dikurangi pahala. Dosanya 100, pahalanya 99. Jadi berapa tersisa? 1. Dosanya 200, pahalanya 199. Tersisa berapa? Dosanya banyak tapi pahalanya juga banyak. Hasilnya sama. 1. Di nerakanya sama berarti nanti. Ini orang pahalanya banyak banget. 1000. Tapi dosanya juga berapa? 1100. Ya. Di mana? Neraka. Ya, 1 dosa tersisa neraka dia. Nah, ketika dia di neraka, ya, entah berapa selisih dosanya, nanti semakin banyak selisih dosa, ya, dosa yang tersisa, semakin lama dia di neraka, nanti bisa dikikis. Dikikis dengan apa? Dengan siksa tadi. Ya. 1 dosa misalnya di neraka selama sehari misalnya, ya, berarti 1 dosa yang tersisa itu bersih sudah oleh siksa neraka. Kalau sudah bersih, naik ke surga. Kemudian dia di neraka, tapi di rumah, ya, anak-anak yang ditinggal selalu mendoakannya, mintakan ampun. Ketika mintakan ampun kan dosanya berkurang, ya, dosanya berkurang. Kemudian anaknya yang satu lagi infak atas nama ibunya yang sekarang ada di neraka, dapat pahala. Nah, tambah pahala-pahala buat ngurangi dosa. Ya. Jadi akhirnya bisa, harusnya di neraka setahun karena anak-anaknya terus ya mendoakan, dia bisa lebih cepat. Ini kan mendoakan dulu waktu ada di dunia, tapi hitungannya seperti itu. Ya, ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain, sampai nanti orang masuk surga. Di surga pun seperti itu. Siapa yang lebih besar pahalanya dikurangi dengan dosanya itu, ya, masih tersisa pahala, berarti dia ada di surga. Kalau sisa pahalanya sangat banyak, pahala dosanya surganya nanti sangat tinggi. Kalau sisa pahalanya sedikit, ya, nanti surganya ya yang di bawah-bawah seperti itu. Nah, kurang lebih begitu gambaran surga dan neraka. Kembali bahwa kita di dunia sementara.
Maka jangan sampai yang sebentar ini kemudian menjadikan kita lengah, lalai, ya. Akhirnya kita terjerumus ya oleh godaan-godaan dunia, godaan-godaan setan. Kemudian kita menjadi budak-budak dunia, yang dikejar-kejar hanya dunia, cita-citanya hanya terbatas di dunia. Kita tidak mau mengenali hukum-hukum Allah, ajaran-ajaran Rasulullah SAW, tidak peduli. Ya, kita harus di sana ada halal haram, di sana ada perintah dan larangan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, teman-teman sekalian, ini udah jam 2 menit lagi. Itu jamnya kecepatan ya, 2 menit lagi. Teman-teman sekalian, ya, sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, tapi mudah-mudahan ini bisa menggugah kesadaran kita, ya, bahwa neraka itu sangat pedih. Kita kesentuh api, ya, keselomot, ya, bara misalnya, itu saja sudah kepanasan. Kita deket lagi ada kobaran api, kita deket sudah panas kayak apa. Padahal panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Ya. Ketika orang haus sudah disiapkan minum. Ya, disiapkan minum. Dan dia akan minum, meskipun tahu minumannya apa? Minumannya timah yang mencair, yang mendidih, air yang sangat panas, itu nanah, darah, kotoran ahli neraka, cairan kotoran ahli neraka, itu minumannya. Dia tahu itu, ya, betapa panasnya, betapa kotornya, betapa menjijiknya, tapi diambil, dia minum. Begitu minum, apakah menghilangkan hausnya? Tidak. Tambah haus. Kenapa dia minum? Karena dia sangat haus, ya, haus itu ya obatnya minum. Ternyata setelah minum juga tidak menghilangkan hausnya, malah tambah menyengsarakannya. Ketika dia lapar, disediakan makanan. Makanannya apa? Zakum, ya, buah di neraka. Ketika dimakan justru menambah panas, mendidih, ya, perutnya. Ini kondisi neraka. Satu celupan orang merasakan pedih siksa neraka itu bisa menghilangkan kenikmatan yang pernah dia rasakan selama di dunia. Meskipun di dunia enggak pernah sengsara, sejak lahir sampai mati enggak pernah sengsara. Itu hilang hanya dengan satu celupan dia di neraka. Ya kan, kalau kita sayang pada diri kita harus berusaha ku anfusakum wa ahlikum naro, ya, berusaha untuk terhindar dari neraka, untuk kita, untuk keluarga kita. Kesuksesan sejati adalah faman susya anin nar wa udhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan dalam surga, itulah orang yang sukses. Jadi cari kesuksesan, ya, itu adalah kesuksesan akhirat. Dunia ngikuti, insyaallah. Dunia ngikuti. Belajar, ya, belajar agama, belajar Al-Quran. Pada bisa baca Al-Quran semua, ya? Kalau belum bisa harus belajar, harus, ya. Kan ironis banget, wong muslim orang yang maca Quran. Ya, saya sering itu nyerampangi wong yang gane sekolah nyampe doktor maca Quran belepotan. Ngakune muslim, pantas napa mboten? Ya. Enggak pantas kan? Berarti Anda bisa sampai doktor, apalagi sampai dapat gelar profesor. Itu kan orang-orang otaknya itu encer mestinya kan. Lah kalau cuma baca Quran, siapa? Anak TKB bisa, SD bisa. Nah itu cuma karena tidak dapat perhatian saja, tidak dapat waktu saja. Lah kemana selama ini umur dibuang-buang? Nah, hanya untuk cari dunia itu. Muslim maca Quran berat tayang itu. Ya.
Karena nanti sebagai sumber kita dapatkan ilmu, sumber kita dapatkan keberkahan, kebaikan, hidayah ya dari Al-Quran itu. Ya sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak ada pertanyaan ya. Ya udah, insya Allah cukup lah. Insya Allah kita ketemu kembali pada hari Selasa pekan kedua ya. Ini kan kelima ini, besok pekan 1, nanti ada pekan kedua insya Allah Selasa pekan kedua. Mungkin bisa kalau bisa tetap gasik karena saya sekarang harus ke Wangon tiap hari, jadi kalau pagi sudah mulai saya langsung ke Wangon kayak gitu. Kalau duhur kan tanggung, saya paginya di sini. Ya begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan, maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.